Ini sih dokter, ini ada hasil tes sampel dokter cek. Oke. Ini hasil pemeriksaannya Nona Ratna ya? Betul dokter. Ini kalau dilihat di sini dia positif lupus. Betul. Ini dokter, sepertinya memang sudah menunggu di bawah dokter. Namun ibunya dari Nona Ratna sendiri berpesan kepada saya agar hasil tesnya itu tidak diberitahukan kepada Nona Ratna ini dokter. Beliau khawatir anaknya nanti akan menjadi sedih dokter. Ya itu biasa sih kalau kasus seperti itu. Tapi ya kita sebagai tenaga kesehatan kan kita punya tanggung jawab moral, kita juga punya tanggung jawab sebagai profesional. Memang kadang bikin dilema, tapi itu kewajiban kita untuk memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh keluarga pasien. Jadi ya coba dipanggil dulu saja ya keluarganya. Baik dokter. Kenapa ya kita nggak dipanggil-panggil, padahal kita udah nunggu selama 2 jam. Iya bener banget Bu, padahal kita udah nunggu lama banget. Coba deh nanti saya tanyain ke perawatnya. Saya mau tanya dong, saya kan udah nunggu ya 2 jam, tapi belum dipanggil. Padahal ada pasien sama yang datangnya barengan, tapi udah dipanggil. Kenapa saya belum dipanggil, sus? Apakah karena saya pasien BPJS ya? Mohon maaf ibu atas ketidaknyamanan. Ya, kami sangat menghargai ibu dan juga keluarga. Pertama, kami tidak membeda-bedakan pasien, baik pasien umum maupun pasien BPJS. Kami akan melayani sesuai urutan dan juga kondisi pasien. Namun sebelumnya kami akan memeriksa terlebih dahulu urutan ibu di dalam sistem ya Bu. Kalau membutuhkan waktu sebentar kami akan menyelesaikan secepat itu. Terima kasih ya Bu. Permisi Ibu, Ibu dengan keluarganya Nona Ratna dari Mas Muslim. Baik, silakan masuk ya Ibu. Iya Ibu. Silakan duduk Bu. Terima kasih ya Dok. Ya, Ibu kok sendirian Bu? Kenapa anaknya nggak ikut? Iya, anaknya saya cukup tunggu di luar karena hasil dari pemeriksaannya itu kurang baik ya dok. Saya takut Iya, dia nggak dong. bisa nerima kenyataan. Kalau misalkan saya suruh dia minum obat aja tanpa tahu penyakitnya, kira-kira bisa nggak ya dok? Aduh Bu, sebelumnya perkenalan dulu ya, saya Dokter Yusi yang menangani anak Ibu. Nah sebelumnya saya ingin meluruskan dulu Bu. Nah posisi anak Ibu di sini adalah sebagai pasien, yang mana pasien itu punya hak otonomi untuk mengetahui kondisi dirinya sendiri Bu. Sehingga lebih baik ketika konsultasi ini, anak Ibu juga diikut sertakan Bu. Tapi dia kan masih muda, masih punya masa depan. Saya cuma takut dia tuh nggak kuat menerima kenyataan. Ya Bu, betul sekali. Kami paham kalau Ibu punya niat mulia untuk membantu anak Ibu pastinya. Tapi coba Ibu bayangkan apabila kondisinya dibalik misalnya. Ibu yang sakit, kemudian keluarga Ibu malah tidak memberitahukan hal tersebut kepada Ibu. Pasti rasanya agak bingung kan Bu, tidak nyaman juga karena Ibu tidak tahu kondisinya. Jadi ya, seperti itu Bu. Wih, gimana cara saya buat ngasih saya? Saya nggak tega dok. Nah, untuk itu nanti kami akan bantu jelaskan kepada anak Ibu dengan bahasa yang sederhana agar dia bisa paham juga, Bu. Nah, dengan kita memberikan penjelasan secara langsung kepada anaknya, dia akan bisa paham dan nanti juga mungkin dia bisa lebih semangat dalam menjalani pengobatannya. Seperti itu, Bu. Tolong dibantu ya dok. Iya, pasti kami bantu. Terus tolong dipanggilkan anaknya. Baik dok. Oke, sebelumnya perkenalkan deh, nama saya Dr. Yusi yang menangani Ade. Nah, Ade Ratna sendiri sekarang umurnya berapa, Dek? Aku 15 tahun dok. Oh, 15 tahun ya. Nah, Dek, hari ini ibunya Ade sama Nenek datang ke sini karena mereka sayang banget sama Ade. Nah, sebelum kita ngomong lebih jauh nih, kemarin kan Ade sudah melakukan pemeriksaan di lab juga ya. Kalau sekarang dokter boleh tahu nggak perasaan Ade kayak gimana sih? Sebenarnya takut sih dok. Tapi kayak penasaran sebenarnya aku kenapa. Oke, Ratna berani sekali ya. Terima kasih sudah mau bicara jujur sama dokter. Nah, jadi gini deh, dari hasil pemeriksaan yang kemarin sudah kita lakukan, kami menemukan kalau misalnya ada itu mengidap penyakit yang cukup berat, yang namanya itu lupus. Nah, Lupus itu apa dok? ya, jadi lupus itu adalah penyakit autoimun deh, di mana nanti organ tubuh kamu berpikir bahwa organ lain itu adalah musuh. Jadi mereka saling menyerang, begitu. Semoga deh, aku bisa.
Ya, jadi penanganannya gimana dong? Nah, untuk penanganannya sendiri ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan terapi infus. Nah, selain itu juga kita akan melakukan pengobatan-pengobatan yang dilakukan secara jangka panjang. Jadi, adanya harus minum obat secara rutin nantinya, Bu. Jadi harus minum obat rutin terus-terusan gitu ya? Betul, biar gejalanya tidak kambuh-kambuhan, Bu. Jadi penanganan yang terbaik untuk aku apa dok? Oke deh, jadi yang pertama nanti kita akan mulai pengobatan dengan obat-obatan yang kita gunakan untuk menekan gejala yang muncul. Misalnya adik sedang tidak enak badan dan sebagainya, kita pakai obat-obatan. Nah, kedua, kalau misalnya sudah mulai adiknya membaik, kita akan mulai ke pengobatan jangka panjang. Nah, tapi untuk pengobatan jangka panjang sendiri, dia ada efek sampingnya. Seperti nanti adik itu kan akan dapat yang namanya obat steroid. Nah, obat steroid ini nanti akan membuat wajah adik akan membulat dan juga berat badan adik juga akan mungkin naik gitu. Nah, tapi itu nanti masih bisa kita kendalikan. Yang paling penting kita jaga dulu tubuh adik agar tetap sehat gitu. Kami butuh waktu dok untuk memutuskannya karena ini semua masih baru ya buat kami. Tidak apa-apa Ibu. Nah, di sini kami akan memberikan waktu mungkin apakah 1 jam cukup untuk berpikir terlebih dahulu? Cukup dok. Cukup, Makasih oke. ya, Dok. Baik, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraannya ya setelah 1 jam. Terima kasih banyak dok. Dok, saya baru saja menerima hasil lab terbaru dari Ratna. Ada yang mengkhawatirkan nih. Apa itu? Jadi trombositnya turun drastis, Dok. Awalnya 250.000, sekarang jadi tinggal 80.000. Waduh. Coba lihat. Wah, ini nggak bisa nih. Kalau misalnya trombositnya seterendah ini, yang ada malah resiko kendaraan internal. Nggak bisa kita ambil resiko. Tapi dok, sebentar dulu dok. Tadi kita udah siap banget nih persiapannya dok. Dan juga keluarga Pak sudah menunggu di luar ruangan dok. Nah, kalau misalkan kita lanjutin tindakannya dengan pengawasan ketat gimana dok? Ya, nggak bisa juga dong. Yang ada malah resiko. Kita kan sebagai tenaga kesehatan harus menjaga keselamatan pasien, mengalami. Kalau misalnya kita lanjutin, yang ada malah bahaya ke adik Ratnanya dong. Terus sih dok. Kita tunda dulu aja ya pengobatannya ya. Baik dok. Dok, hari ini Ratna udah mulai terapi kan? Ya betul Ibu, sebelumnya kita memang sudah menjadwalkan bahwa pada hari ini kita akan melakukan terapi pertama untuk adik Ratna ya. Tapi saya ingin meminta maaf dulu sebelumnya, karena sepertinya terapi adik Ratna hari ini harus kami batalkan dulu Ibu. Wah, emangnya ada apa dok? Nah, jadi seperti ini, kami sudah melakukan pemeriksaan darah pada adik Ratna tadi kan sebelumnya. Nah, dari hasil pemeriksaan itu, ternyata trombositnya adik Ratna ini sangat turun, yang awalnya 50.000 menjadi 80.000. Gitu Bu, makanya kita tidak bisa melanjutkan untuk terapinya. Tapi aku udah siap dok, aku kan pengen cepet sembuh. Ya, kami paham kalau misalnya adik pengen banget cepet sembuh ya. Adik juga semangat banget buat pengobatan pertamanya. Nah, tapi dengan kondisi trombosit adik yang sangat rendah ini, nah itu kita banyak resiko sekali, Dek. Berbahaya bagi tubuh adik. Nanti adik bisa terjadi pendarahan di tubuh. Terus gimana dok solusi untuk anak saya? Nah, baik Ibu, jadi untuk solusinya mungkin kita bisa tunda dulu pengobatannya selama kurang lebih 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu nanti kita akan pantau dulu kondisi adiknya, terutama pada trombositnya. Kita akan fokus untuk menaikkan jumlahnya dulu ke tingkat yang normal supaya kita bisa melanjutkan untuk infusnya, gitu Bu. Tapi kan seminggu lama dok. Iya dok, ini lama banget seminggu. Gimana cucu saya? Iya, dan saya tahu ini mungkin berat bagi adik, bagi ibu, bagi nenek juga. Tapi demi keselamatan adik sendiri, yang terpenting kan keselamatannya. Kita harus pantau dulu trombositnya, karena itu yang terpenting deh. Oke, semangat ya dek, kamu pasti bisa menjalaninya. Apa kamu pasti bisa? Ya, kita semua bisa lakukan yang terbaik ya Bu. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, Makasih, Makasih, dok. Makasih, dok. Permisi dokter, maaf mengganggu. Ini ada kendala administrasi dari pasien atas nama Ratna. Iya betul Ratna. Kenapa dia? Jadi begini, ternyata BPJS itu sudah tidak aktif dari 3 bulan yang lalu. Dan untuk biaya terapinya itu tidak bisa di-cover. Ya Allah, terus bagaimana? Kasih anak saya, pengobatannya gimana selanjutnya?
Untuk biaya terapi awalnya itu sekitar 25 juta, Ibu. Astagfirullahaladzim, saya ini cuma tukang sayur. Saya nggak punya uang sebanyak itu. Ibu saya juga hanya seorang pensiunan. Bapaknya udah nggak ada. Ini aku nggak bisa berobat ya. Saya memahami, namun jika keluarga keberatan, kami akan membantu untuk memproses terapi ke rumah sakit daerah yang biayanya jauh lebih ringan, atau Atau apa? Udah butuh terapi segera. Masa mau ditunda-tunda lagi? Kan kamu tuh udah tunda 1 minggu kemarin. Kan bahaya loh. ya, namun itu sudah jadi kebijakan rumah sakit, Dok. Nggak bisa gitu dong. Aduh, Mister, coba dong tolong hubungin bagian sosial rumah sakit. Coba daftarin namanya Ratna di situ. Dia bisa dibantu coba. Baik, tapi daftar tunggunya panjang dok, karena kami juga melayani pasien. Ya, saya juga tahu udah kan pasti lama. Ya udah kita coba dulu aja lah. Yang penting kita perjuangin dulu pasien biar aman. Tuh, saya jelasin dulu saya dong. Ya. Tolong diusahakan ya, dok. Supaya anak saya bisa berobat. Iya, tenang aja Ibu. Nanti kami bakal bantu urus untuk tunggakan BPJS-nya ya Bu, agar pengobatan dari adik sendiri bisa tetap dilanjutkan. Yang penting adik bisa tetap sehat sekarang. Terima kasih banyak ya, dok, bu, karena udah membantu pengobatan anak saya, jalan keluarnya kayak gimana. Ini sama-sama Ibu, kita lakukan yang terbaik bersama-sama ya Ibu, agar adik juga bisa cepat sembuh. Terima kasih dokter, terima kasih suster. Ya.